Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita membicarakan tentang orang berduduk di maripat. Jadi orang berduduk di maripat ini sudah tentunya mengenal dengan Tuhan itu tadi. Kalau ini sudah mengenal Tuhan, tentu ibadahnya kada sia-sia. Kada sia-sia ibadahnya, kada rusak ibadahnya. Tapi kalau ini kada mengenal maripat, maka hancurlah ibadah itu tadi, sia-sialah. Karena ini kada mengenal Tuhan itu tadi. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, setiap detik, setiap menit tidak akan lupa dengan dirinya. Maka biarnya lupa pada dirinya, maka diharamkan atau dikafirkan batang tubuhnya. Nah, itulah orang berduduk di maripat. Tapi kalau ia sudah tahu kedudukan maripat itu tadi, surga itu di depan mata batinnya dan tembus pandang, tidak akan tertinding dengan kedudukan Tuhan itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mencapai ilmu maripat, tidak akan pernah rusak ibadahnya. Tidak pernah akan hancur ibadahnya itu tadi. Kenapa? Karena selalu berzikir dan berselawat kepada diri itu tadi. Luar biasa orang sudah makam itu tadi. Makam maripat itu tadi. Tapi kalau ini sudah kedudukan di makam maripat itu tadi, duduknya di mana? Di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Luar biasa itu tadi. Sudah mencapai ilmunya, kedudukannya, yang kita cari, yang kita banggakan itu tadi. Tapi kalau ini kata mencapai ilmu maripat itu tadi, sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah kedudukannya. Sia-sialah inya berusaha siang hari malam kada mencapai kedudukan ilmu maripat ini. Makanya kalau orang belajar ilmu maripat ini tadi, sudah syariat, tarikat, hakikat, dan maripat. Yang tiga itu tadi dihingkumnya oleh maripat tadi. Iya, nanti katakan orang tadi, zikrullah pada diri itu tadi. Kesempurnaan pada diri, kehayatan pada diri, lalu situ duduknya hayat. Duduk di hidup, itu nanti katakan orang awaludin marifatullah. Sedikit kekuatan itulah di maripat tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ia sudah mencapai kedudukan di maripat itu tadi, berduduk, berjalan, melihat, itu orang maripat. Selalu beribadah. Selalu inya memandang zat nama hidup itu tadi. Nyaman tuh, ya kalau. Nah, kadang-kadang kada, kalau sudah paham tuh. Tapi kalau yang kada paham, pasti ia mendustakan, mengaramputakan pelajaran ini. Kenapa? Inya kada paham. Nah, kada paham, kedudukan di Tuhan itu inya kada ngerti. Tapi kalau inya paham, apapun pemanggilan guru itu pasti inya paham. Oh, bahwa
Di sini letaknya, di sini kedudukannya. Jadi antara orang berduduk di meripat ini, kada lain kada bukan yang digawinya apa? Terpakur pada diri. Itu gawian meripat itu tadi. Selalu ini memuji kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, Rasulullah, kebesaran dirinya. Kita selalu belajar ilmu ketuhanan ini, selalu mengingatkan diri jahir ini tadi, supaya jahir ini tadi kada hancur. Maka kalunya kada belajar, maka jahir ini tadi, jasad ini hancurlah, menyatu dengan tanah, roh tadi masuknya ke alam masbut. Jadi meripatakan, meripat itu bahasa Arab lah, bahasa kampung, yakinakan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, tapi kok kata kawan menggambarkan Allah Ta'ala itu hanya dengan keyakinan, yakin, cari ilmunya, pasti bertemuan, kan bisa kata. Tapi kalau kata mencari, pasti tidak akan bertemu dengan Allah Ta'ala itu tadi. Di mana posisi Allah Ta'ala itu berpikir suram. Nah, itu bahasanya tuh ya kalau. Nah. Jadi Rasulullah ini mencari Allah Ta'ala tuh kata kegampangan 25 tahun jadi mencari Allah Ta'ala tuh. Belum bertamu lagi. 25 tahun tuh kekasih Allah Ta'ala tuh apalagi nah kayak kita ini. Nah, tapi dengan izin Allah Ta'ala, Rasulullah tuh kok katakan melihat. Nah, setelah Sidin melihat, Sidin duduknya diam. Nah, arti diam tuh mengetahui jalannya bahwa inilah nangaran wujud Allah Ta'ala. Kawa kan diumumkan kada kawa. Karena ujar Rasulullah rahasia. Rahasia bagi Muhammad itu tadi. Nah, begitu juga kita nih rahasia kepada An-Nur misalnya atau Nasir. Kada kawa rahasia itu diungkap di tanah umum. Kenapa? Kalunya diungkap itu bukan rahasia. Ya Allah, karena ini terbuka. Mudah belajar ilmunya. Kadang-kadang kada amunnya paham, tapi kalunya kada paham sakit itu. Makanya jururang kata-kata orang bahari itu tuntutlah ilmu hingga mana ikam membatasinya. Galilah ilmu itu sampai kalihang lahat. Kalunya sampai menggali itu tadi, berkatalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sudah sampai menghadap kepada Allah Ta'ala itu. Yang mana guru Allah Ta'ala itu bisa berpikir suram. Itu kata kawan menyambatkan, bisa berpikir suram, bisa menghayati suram. Mengguru mematahkan langsung, kan ngalih juga deh. Nah, kaum muslimin majelis taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memahami hukum meripat ini tadi. Makanya sudah kupadahkan kurang berduduk di meripat tuh kada kawa dipandir lagi. Karena kedudukannya beda lawan orang syariat. Beda orang tarikat. Beda orang hakikat. Beda orang meripat. Karena orang meripat ini duduknya diam. Diam maka tahuinya ada juga yang diam nih. Yang kada tahu. Nah, itu pacangan belajar tuh. Ada juga yang diam.
memuji kebesarannya, memuji kebesaran pada diri Muhammad itu tadi. Kayaknya bahasanya adalah jadi marifatullah ulang. Marifatullah itu tuh di parangkuman, himpun data-datanya, bacaannya. Kenapa? Sudah tahu. Ini marifat andaka sebelah kanan, hakikat sebelah kiri, dan tarikat dijalankannya, dan marifat menggalinya. Marifatullah pulang apa? Penghimpunan yang empat itu tadi. Baru wujudnya. Pak wujudnya tadi. Setelah ini lebur pulangnya. Hancur nih. Imbas hancur. Bisa kepikir seorang mencarinya. Dia letak aja setelah keluarannya. Jadi kalau kita menghancurkan diri, hancur. Kenapa guru? Maka kata hancur diri, kita kada pernah belajar. Bukan nang diri nang ada ini hancur lebur nang kayak bom tuh ada. Lanyap jangan diakui. Dia diakui ya nang duduk di kulit terus bumuran, di kulit aja nang diduduki. Isinya kan suami makan. Nah, bahasanya orang memakan isinya, surang kulitnya. Nah, hendaklah digambar. Seumur hidup amal ibadahnya 40 tahun, 50 tahun kada diterima. Kenapa? Seumur hidup dirinya berduduk di kulit saja. Semakin orang menuntut ilmu, hawa nafsu semakin berputar di dalam batang tubuh ini tadi. Digalingnya, digulungnya oleh hawa nafsu ini. Ini kita kada paham. Tapi kalau kita paham, selamat kita. Siapa yang ampun nafsu itu tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nang mengadakannya. Nang menggulung Muhammad itu, termasuk kita digulungnya, dibudaknya siang hari malam. Nah, siapa lagi? Nah, yang menjadikan, yang menghancurkan, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Dibungulinya siang hari malam kita nih oleh hawa nafsu. Dan kita percaya di situ. Tapi kalau orang beriman tidak akan tergoda oleh hawa nafsu itu tadi. Jadi hati-hati benar. Tingkatkan amal ibadah kita. Berusaha kita menuturkan akhlak seperti Rasulullah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu. Jangan dikerjakan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab orang belajar ilmu ini luar biasa. Bukan seperti yang kayak angin aja kata. Tanggung jawabnya itu luar biasa. Barang siapa menuntut ilmu, maka orang itu tadi masuklah dalam surganya Allah Ta'ala itu tadi. Tapi kalau ia ada menuntut ilmu, menghadap api neraka yang dijadikan Allah Ta'ala itu. Nah, disitulah orang menuntut ilmu ini. Kelebihan orang menuntut ilmu ini luar biasa. Sudah rancang kepada orang menuntut ilmu ini. Kelebihannya luar biasa. Orang meninggal itulah ada yang kacung bahasanya tuh, ada yang lembut, ada yang lenyap. Pilih aja. Yang lenyap itu tadi kada berbunyi. Yang keras tuh gelabakannya. Memacul tadi klotok misalnya, ya kan? Nah, liar. Nah, kenapa? Inya kada pernah berselawat dan berzikir kepada Allah Ta'ala itu dan kada berselawat kepada Nabi Muhammad itu. Adi apa? Anak meninggal hanya berzikir, hanya berselawat, kada bedanya pada orang kafir. Beda sambatannya aja. Kita orang Islam ini jangan coba-coba anak berkata Islam. Amunnya kata menuntut ilmunya parai. Kok kata bakal kulitan lagi siapakah? B-nya kata menuntut parai. Yang menuntut ini belum tentu lagi utuh masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala itu tadi. Kenapa?
pekerjaan kita, gawian kita, makanan kita masuk terus nang haram, nang halal. Nah, kada mau langsung masuk kada. Entah karena mereka prak pukulinya. Aminnya kedudukan di makam Rasulullah kan dipukulnya lagi pak. Nang bulik Rasulullah, yang datang Rasulullah nang bulik Rasulullah. Kada mau, yang bulik nang dipukuli malaikat ini tadi, nggak kada tahu itu prang dipukulinya. Nang apa? Nah, bahasanya tuh gitu tuh. Ujar orang kandangan, lapang teh, ya. Nah, jadi kita hidup ini tadi, orang menuntut ilmu itu luar biasa. Aku kata kau membacakan kalimatnya. Hanya aku berdoa, mudah-mudahan orang itu tadi, umat Rasulullah itu dapat hidayah. Itu kelebihan orang berilmu. Nah, kelebihan orang kata menuntut ilmu, bagus juga nya. Kenapa? Kata sugih juga aja menuntut ilmu tuh. Nah, kata juga aja menuntut ilmu tuh tentu masuk surga. Pasti masuk surga kalau bisa kata. Asal kalimatnya baik jalannya. Allah Ta'ala tuh apa yang dikatakan umatnya, kalau kata umatnya tuh baik, Allah Ta'ala tuh berkata baik juga. Tapi kalau umatnya tuh berkata bohong atau kada jujur, dia mengiring. Kenapa? Karena posisi Allah Ta'ala itu tadi di diri letaknya. Saling kepada kamu itu di diri. Kata kecuali lagi itu. Marah orang sangit kata Bapak. Yang penting aku menyampaikan supaya manusia itu sadar. Nyebinya kadang di diri. Allah Ta'ala itu nya kada percaya. Padahal di atas langit ya nang seperti orang nang gawian nang dilarang tuh digawinya. Tapi kalau dipadahkan posisi Allah Ta'ala itu di diri, aku yakin manusia itu ada sadarnya. Kenapa? Umat guru jepin harapnya posisi Allah Ta'ala itu di diri. Nyata, sudah kata kalau dibahas lagi itu. Terserah orangnya lagi, nurai memakai kada kalau itu Bapak. Yang penting aku menyampaikan. Bahari ada kisah, ini kisah ya. Bahari ini, orang ini iwak. Nah, bukan orang di kampung tuh biar jam 9, jam 10 tuh turun iwak ke laut. Takana di sungai itu banyunya surut. Nah, jadi Jokung tuh pindah miris pulang. Sampai ke 2-3 pal mulai rumah tuh ke muka mendapat di laut tuh petanjak aja pakai taring. Terus. Jadi ngarang bini ini boleh pengajian. Jadi aku boleh kebanyakin aja jam 11. Dian pang jam berapa kita boleh? Aku boleh kena jam 2:30. Berapa jam selisihnya tuh jam 11 jam 3 tuh. Jadi ini laki ini dapat iwak. Nangaran orang iwak bahari itu. Boleh ke rumah sampai. Assalamualaikum. Dan mengerti. Waalaikumsalam. Dan nembini ini membaca Quran sampai subuh. Dapat abahnya jadi iwak. Kagak dapat, dia dapat baung sikung aja. Nah jadi dia nembini baung tuh abahnya aja. Ya bahari tuh orang ketujuh kalau makan ganan asam tuh. Jadi di bahasa kakanai, di tuntung sembahyang subuh, jam 6 makanan. Jadi ujian nambini, ulun mengaji tadi bahaya, tak baca di ayat Quran. Bacaannya di sini. Jadi di lagi siapa bacaannya? Ulun patahkan. Sumum bukmun umyum fahum la yarjiun itu apa garang artinya? Ujian Nabi ini tadi. Jadi ujian laki kina dulu aku makan dulu. Setelah aku makan, selesai makan hanya berkisah. Untung makan berokok berkisah. Pandai kami apa? Ini itu artinya.
Kina jam 7 kita kesana ke jalan. Kemana? Ayo ya. Ngiringan nabi ini. Kat bahari itu kan ada jilbab tuh ke kamban panjang. Ini sampai ke bawa ke kuburan. Nah, nang baca tadi ini tak kurangnya. Jadi ujian nabi ini nang inilah nang ulun baca tadi orang aja ini orangnya mati orangnya. Nah itu tuh ikam tinggal. Nah, jadi kada ada pertanyaan lagi nabi ini itu. Seminggu kada ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena imbas dipadahkan na ulah na laki ini itu. Nah kembaca tadi itu orangnya. Jadi kada memaraki 10 hari batakun pulang. Di mapayo abahnya ulun nih supaya ulun nih hidup. Nah menengin itu aja laki kita ke wadah guru aja batakun. Belajar aja kan, mana nak tahu aku diumpat juga belajar aja sama-sama. Guru nih nangaran orang di kampung nih apa adanya, apa pandir juga. Jadi katanya pandir. Singkat cerita, ujar guru napa ulun membaca Quran, bacaannya ini bukan apa. Laki ulun membawa ke kubur, ini nah ulun baca ini kurangnya. Jadi ujar guru itu kata-kata laki kan itu baik mengingatkan ikam. Ikam pernah aja guru itu sujud menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah ini pak masalahnya ulun tuh bisa membaca Quran aja tapi ulun kada pernah sujud kepada Allah Ta'ala itu tadi. Berderai air mata, bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, bekerja, belajar, sampai waktunya meninggal mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi si perempuan itu tadi balik masuk ke alam masuk surga yang Allah. Kenapa? Karena ia dalam keadaan belajar menuntut ilmu masuk ke dalam pintu surga yang Allah. Mudahan kita begitu berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah kelebihan orang menuntut ilmu. Kalau pun menuntut ilmu ini rugi kada? Rugi di mata manusia, berharga di mata Allah Ta'ala. Jangan bingung itu. Tuntut dia. Kerjakan. Tinggalkan dan dilarang Allah Ta'ala itu tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.